Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Aklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Enggak, nanti untuk belok ke kirinya tunggu komando, untuk belok kiri kita tunggu komando, biar semua teman-teman kita kumpul dulu baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya Mas, tunggu Pak. Tolong bilangin belok kiri. Kita tunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya semangat, semangat. Tunggu sebentar, tenang, kita masih menunggu, kita masih menunggu teman kita. Tahan dulu. Tahan. Sana. Ayo udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, pulihkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Cukup banyak uangnya dikorupsi, sehingga negara kesulitan memprogramnya, menjalankan program-programnya. Karena kedua, Anda adalah rakyat yang jadi korbannya. Harga naik, bahan langka. Demikian. Oleh karena itu, pada komputer, kalau tadi poin 1 ditangkap di penjarakan, maka tidak cukup. Harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa asal undang-undang rampasan cabut segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang terpenting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Terakhir, kita tetap harus bersatu dan menegakkan etos kita. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial. Hari ini kita akan menyaksikan peristiwa yang bukan sekedar berita biasa, melainkan cermin besar yang merefleksikan kondisi hati bangsa saat ini.
Di halaman Gedung Merah Putih KPK, tangisan dan amarah tak lagi bisa dibendung. Ratusan siswa, mahasiswa, dan rakyat dari berbagai penjuru berkumpul bukan untuk mencari keributan, melainkan menuntut satu hal yang paling mendasar, yaitu keadilan yang nyata dan tanpa pandang bulu. Kata mengadili yang disuarakan berulang kali bukanlah seruan dendam, melainkan permohonan agar hukum berlaku sama bagi siapa saja, baik yang berkuasa maupun yang biasa saja. Ketika nama-nama tokoh publik yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan disebut dalam tuntutan tersebut, hal itu menandakan bahwa kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum sedang berada di titik paling rapuh. Ada ketakutan yang meluas bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk melindungi pelanggaran dan bahwa kebenaran bisa dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu. Peristiwa ini muncul dari tumpukan kekesalan yang terakumulasi dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat telah lama menyaksikan bagaimana dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan kalangan elit kerap berjalan lambat, terlambat, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Ketika isu-isu menyentuh aset negara, pengolahan keuangan publik, serta dugaan praktik dinasti politik dan kolusi semakin santer dibicarakan, rakyat tak lagi bisa diam. Tuntutan untuk pemeriksaan mantan Presiden Joko Widodo dan mempertanyakan posisi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bukanlah hal yang muncul tiba-tiba. Hal ini berakar dari berbagai laporan, temuan, investigasi, serta kegelisahan bahwa kekuasaan yang diwariskan dapat menutupi kesalahan masa lalu. Banyak pihak berpendapat bahwa lembaga penegak hukum harus memiliki keberanian yang sama besarnya ketika memproses pejabat tinggi maupun rakyat kecil. Jika ada satu kelompok yang tampak kebal hukum, maka kepercayaan pada sistem demokrasi kita akan runtuh perlahan. Suara tangis yang terdengar di lokasi demonstrasi adalah tangis kekecewaan terhadap janji-janji yang belum terpenuhi, terhadap harapan yang berkali-kali dipatahkan, serta terhadap ketidakpastian nasib negara yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat. Sedangkan amarah yang meledak adalah respons alami ketika batas kesabaran sudah terlampaui, ketika kebenaran seolah dikalahkan oleh permainan politik dan kekuasaan. Sebagai pengamat yang mencatat setiap peristiwa penting bagi bangsa, saya ingin mengajak kita semua melihat hal ini dengan kepala dingin namun hati yang peka. Ada beberapa hal krusial yang patut kita renungkan bersama. Pertama, hukum harus tegak tanpa pandang status. KPK dibentuk untuk memberantas korupsi dari kalangan manapun tanpa terkecuali. Jika lembaga ini tampak ragu atau tertekan ketika menghadapi pihak yang memiliki pengaruh besar, maka fungsi utama akan tergerus. Masyarakat berhak bertanya apakah penegakan hukum di Indonesia berjalan berdasarkan bukti dan peraturan atau berdasarkan siapa yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua, demonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dihargai. Ratusan ribu orang yang hadir dari hal ini telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan mengambil resiko hanya untuk menyampaikan aspirasi. Kehadiran siswa dan generasi muda di sana memberikan pesan yang sangat kuat. Mereka tidak ingin mewarisi negara yang penuh dengan ketidakadilan dan warisan pelanggaran hukum. Ketika pemimpin terpilih tampak gelisah atau panik menghadapi suara rakyat, hal itu justru menjadi tanda bahwa kritik yang disampaikan menyentuh inti masalah yang selama ini berusaha ditutup-tutupi. Yang ketiga, bahaya dinasti politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu alasan utama mengapa tuntutan ini begitu kuat adalah kekhawatiran akan terbentuknya sistem kekuasaan yang diwariskan dalam lingkaran keluarga dan kerabat. Hal ini bertentangan dengan semangat kodemokrasi yang memberikan kesempatan setara bagi setiap warga negara. Jika jabatan publik dijadikan milik pribadi atau kelompok kecil, maka rakyatlah yang akhirnya menjadi korban, baik dari segi ekonomi, pelayanan publik, maupun kebebasan berekspresi. Yang keempat, pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat menuntut proses hukum yang jelas, mereka sebenarnya meminta agar setiap langkah penegakan hukum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tidak boleh ada rahasia yang melindungi kesalahan, tidak boleh ada alasan politik yang menghalangi keadilan. Kejelasan proses hukum adalah cara terbaik untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Hadirin sekalian, peristiwa ini dapat
Dan di depan gedung KPK hari ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian besar bagi sistem demokrasi kita. Tangisan dan amarah yang memecah keheningan bukanlah tanda perpecahan yang merusak, melainkan tanda bahwa masih ada banyak orang yang peduli pada nasib negara ini. Masih ada harapan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak dengan hukum yang adil, pemimpin yang jujur, dan rakyat yang berdaulat sepenuhnya. Kepada seluruh pihak yang berwenang, dengarkanlah suara ini dengan hati yang terbuka. Jangan anggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan bahwa kekuasaan yang kalian sandang adalah titipan rakyat kepada sesama elemen masyarakat. Mari kita pertahankan martabat perjuangan ini dengan cara santun, beradab, dan tetap mengedepankan jalur hukum yang benar. Perubahan tidak akan datang dari kekerasan, melainkan dari kesatuan tekad untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa sekalian, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen kita. Dari Ernan Sari, lanjutkan perjuanganmu adik-adik mahasiswa, jangan sampai negara ini hancur sama orang-orang zalim. Sigi Horsono, jawalkan kapan rakyat Indonesia harus turun ke jalan demo adili Jokowi Gibran. Mohritski, tarik dan seret si Joko, bikin ribut dan susah semuanya. Adi, negara kalau dikuasai keturunan PKI bakalan besar-besaran korupsi. Abdul, terima kasih rakyat atau mahasiswa, Jokowi bisa diadili, lanjutkan. Bosman, rakyat tidak akan berhenti demo sebelum Jokowi dipenjara. Bosman, Jokowi pecah belah bangsa. Tanah air beta, alhamdulillah masih ada anak muda yang peduli dengan kehancuran Republik. Cahyadi, hidup para mahasiswa, hidup rakyat dan emak-emak yang berani melawan. Sidik, semoga para demonstran tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan Republik Indonesia. Maimin, semoga apa yang kita, rakyat Indonesia inginkan Allah ridhoi, amin yang robbal alamin. Teruslah bekerja saudaraku. Dirhansyah, maju tak gentar, nyalakan terus api kebenaran, Indonesia berakhlak, Indonesia bermartabat. Nursyolidin, mantap tegakkan keadilan, jangan sampai NKRI hancur dikuasai oleh oligarki termul. Mah Yusuf, Jokowi tidak pernah diperiksa, TFK pernah dipanggil paksa, ada apa penegak hukum? Patril, Kowi perusak usir jika dia keliling Indonesia. Herman, negara hukum adil sesuai Undang-Undang 45 dan Undang-Undang. Yuyun, pakai musti ya bunut merusak negara, warisan perjuangan, dan tak ya pakai terus jagain dilindungkan buatkan salib merusak negara, admin. Santoso, Indonesia ada di PGNG generasi muda, wajib transparan, ID jasa harus sungguh-sungguh tempuh pendidikan. Joko Suito, revolusi. Faizan Salma, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, rebut kembali kedaulatan rakyat. Surakarta, percuma demo, KPK dan Jaksa Agung nggak berani nangkap. Haji Samijo, hayu mahasiswa Indonesia, jangan diam. Sandi Pratama, kasus sebesar ini negara tidak hadir, nanti jangan salahkan rakyat bila rakyat mengadili dengan caranya. Yana Mana, semangat mahasiswa wakil rakyat yang terlibat korupsi miskinkan hukum mati. Bagus, rakyat bersatu bersama mahasiswa, selamatkan negara ini dari pimpinan rezim yang melindungi para pejabat. MRX, Tuhan tidak akan sore selama berjuang demi menuntut kebenaran, Tuhan tetap melindungi sampai titik terakhir. Widian Mika, ya Allah lindungi para perjuang rakyat supaya tidak hancur karena ulah para koruptor. Ngelencer, adili Jokowi plus turunkan Samsul dari Wapres.
Janati, adil atau tidak hanya di kepala negara. Soeharto, tangkap dan adili karena menipu bangsa. Jongja, sudah terinfo hukum tabur tuai. Menggelar sila 1 Pancasila sedang murka serem. Sardiman, Indonesia budaya korupsi sepertinya tidak punya urat malu. Mau mengsesarakan rakyat, mau nyolon bukan main. Janjinya tapi kalau sudah jadi lupa. Pinci, orang-orang itu sudah ada di daftarnya dari pimpinan sampai anggota. Bapak Babe, jadi bukan soal ijazah aja tetapi soal korupsinya, intinya itu, lanjutkan. Kanzal Cel, tangkap segera. Rohmani, nepalkan DPR, ayo. Asa juara, terus lanjutkan demo ini biar mereka pada mikir, gak mau menegakkan keadilan akibat virus omon-omon. Pemirsa sekalian, mungkin cukup sekian dari pembacaan komentar-komentar daripada netizen kita. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan dari video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, salam NKRI.